Halo teman-teman semua, dengan saya Fias Lutfi di DevIndo. Nah, kali ini sebenarnya terusan dari video sebelumnya atau router generator. Nah, tapi di sini saya akan memfokuskan untuk meneruskan data. Nah, kalau kalian nggak tahu cara setup si locator, navigator key, atau on-route generator ini, on-generate navigation ini maksudnya, kalian bisa nonton video saya sebelumnya yang ada di atas ini. Silahkan pergi ke situ. Dan kali ini kita akan membuat 4 halaman. Ini sudah saya siapkan. Ada home, lalu ada yang pertama, kedua, dan sampai keempat, data keempat. Nah, untuk yang terakhir kita menggunakan navigator yang telah kita buat sendiri, lalu yang lainnya normal seperti biasa. Nah, ini kita lihat satu persatu halamannya seperti ini. Sederhana, nanti kita akan mengeditnya satu persatu. Oke, langsung saja gimana caranya untuk meneruskan data atau pass data ke halaman Flutter. Pertama, di halaman page 1 atau one page ini kita mendefinisikan final string. Nah, di sini ada title. Kita import atau membuat konstruktornya seperti ini, otomatis akan membuatnya. Lalu di teks kita akan mau wrap-nya dengan column, lalu kita copy teksnya dan kita tampilin si title-nya. Nah, title-nya nanti ini akan kita gunakan atau untuk meneruskan data yang telah kita set nanti di halaman home. Nah, oke, kita save. Kita coba di sini, kita klik. Nah, ini adalah null karena di halaman home-nya ini kita belum mengesetnya. Nah, kita back, kita ke halaman home. Kita coba untuk meneruskan data title. Nah, kita isi di sini dari depan. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa menggunakan atau meneruskan data di halaman lain dengan cara seperti ini. Nah, oke. Ini sangat mudah sekali, tinggal definisiin. Ini bisa ganti-ganti, string, integer, double, terserah kalian sesuai kebutuhan. Ini sangat mudah kalau kalian perlu untuk meneruskan data ke halaman lain. Nah, kadangkala ketika meneruskan data, kita ingin menjadikannya sebuah kewajiban. Jadi, kita contohkan di sini. Di sini saya menggunakan final, string, sama seperti tadi. String seperti ini, lalu title, lalu ada satu lagi final integer ini sebagai ID. Nah, kita buat konstruktornya otomatis seperti ini. Nah, di sini saya ingin membuat si ID ini sebagai wajib atau harus diisi. Jadi caranya tinggal membuat atau memanggil fungsi required. Jadi ini harus kita panggil ketika mengeset si navigatornya. Jadi di sini kita wrap seperti tadi, situ yang pertama teksnya ini kita isi dengan ID lalu title. Nah, ini ada notif error ketika kalian menggunakan required. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada error kuning-kuning atau warning. Nah, ini tandanya adalah wajib diisi. Di sini ada biru-biru, kita beresin dulu. Yang biru-biru ini harusnya ada final di depan navigation service. Nah, seperti ini kita save. Nah, kali ini kita pergi ke halaman 2 ini. Nah, di sini ID kita isi dengan title. Nah, ini kita kasih ID-nya 1 karena tadi adalah integer. Nah, selanjutnya adalah title adalah parsing data. Nah, otomatis dia akan mengirimkan data yang tadi kita lihat di sini udah nggak ada warning lagi karena kita udah mengisinya. Nah, seperti ini, sama seperti tadi, hampir sama aja, nggak ada bedanya, sangat gampang. Nah, ketika kita ngilangin ID, sebenarnya ini tetap bisa, tapi ada warningnya tetap ada. Kita lihat, kita contohin. Nah, di sini tetap ada, tapi null, dan di sini warningnya tetap ada. Nah, kita balikin datanya. Nah, saat ini kita pergi ke router service. Kita atur biar tidak ada warning seperti tadi. Nah, caranya di sini tinggal kita definisikan map sama dengan nama seperti ini. Di sini saya namain to, lalu sama dengan settings.argument. Nah, selanjutnya di topics-nya ini kita definisiin seperti ini. ID to, lalu array seperti ini. Lalu selanjutnya ini nanti harus definisiin sebagai ID, lalu title-nya to array seperti ini kita definisiin sebagai title. Nah, di sini sudah nggak ada warning kuning lagi karena kita sudah mendefinisikan pada
service route-nya. Nah, cobain di sini kita nggak perlu karena kita udah punya. Kita contohin aja nanti di yang page ketiga ini. Nah, oke. Di page ketiga ini kita define atau definisiin pertama final string. Ini string biasa seperti ini, title, lalu ada lagi final integer aja, integer lalu ID, lalu ada satu lagi saya kasih double dan namanya adalah value. Nah, kita coba yang ini karena yang dua tadi kan udah saya contohin. Kita bikin konstruktor di sini, lalu si teksnya ini kita wrap dengan column di sini sama seperti video-video sebelumnya atau pada pada menit sebelumnya. Kita define ID, lalu si title, lalu selanjutnya adalah value. Nah, ini untuk menampilkan saja value seperti ini. Oke, kita save. Lalu kita define ini pada router generator atau router service ini. Kita copy aja ini karena kita udah bikin sebelumnya. Lalu di sini to-nya kita ganti tree seperti ini dan tree page-nya kita define satu-satu seperti ID kita panggil tree lalu dalam kurung ID dan selanjutnya juga ada title seperti ini lalu array si title tree title seperti ini. Oke, selanjutnya adalah value dan isinya adalah tree value juga. Ini terserah kalian define-nya gimana nanti. Kita rapiin seperti ini. Kita kasih koma di sini biar lebih rapi. Oke, sip. Kita siap menggunakannya. Jadi kita pergi ke home page. Lalu di sini kita back lagi aja. Kita akan define pada screen ketiga. Nah, ketika klik, dia akan error karena kita tidak pernah mendefine si argumennya. Jadi di navigator pushname ini, kita harus mendefine si argumen. Nah, seperti ini, argumen. Nah, ini untuk ngeparsing datanya. Tadi kan udah kita atur. Caranya kita bikin array seperti ini. Oke, di sini kita define sebagai ID pertama di sini nggak ada tutup kurungnya, nah seperti ini penulisannya ID. Lalu tadi ada define si title, kita isi terserah kalian ini judul. Lalu selanjutnya ada value, value-nya seperti ini penulisannya. Lalu jangan lupa kutip 2 di samping kanan kiri. Lalu saya define 2.0. Nah, karena dia sebagai double. Coba kita save, lalu kita lihat di sini tidak akan ada error lagi karena kita udah mendefine si argumen. Nah, seperti ini. Kita udah bisa lihat nilainya. Nah, kalau dihilangin satu persatu gimana? Apakah tetap error? Dan kita coba nggak akan error. Nah, sorry. Ini tunggu, nah ini. Nah, dia akan menerima nilai 0. Karena sebenarnya yang dicek adalah ada argumennya nggak sih. Nah, walaupun kita hapus ID-nya, maka dia tetap kita bisa menampilkan. Kita lihat emulator, balik lagi ke page D. Nah, ini 0, tetap 0. Oke, ini cara membuat argumen di pushname-nya. Nah, kita balikin lagi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat yang navigation service page tour. Nah, kalau dari tadi kita ngelihat seperti ini, map-nya kok nggak repot banget. Oh ya, ini kita define dulu. Yang kedua ini kan string, jadi kita define di sini route service-nya nilainya. Jadi kalau kita pakai nantinya, kita atur aja langsung string title to gini aja, lalu sama dengan settings.arguments. Nah, ini kita balikin aja langsung to di sini. One page ini kita panggil title tuh. Nah, ini kita bisa gunakan nanti. Oke, rapiin seperti ini. Nah, kalau kita ngelihat dari tadi kok kayak gini nggak rapi banget sih. Nah, kita sebenarnya bisa merapikannya. Tinggal kita bikin kelas model. Nah, di sini kita contohin untuk yang page 4-nya. Nah, di sini kan kita lihat seperti ini.
Di sini di lib ini saya bikin folder biar rapi aja, model. Lalu di dalamnya ada saya kasih judul for model.dart seperti ini aja. Kita bikin model sederhana kelas for, lalu di dalamnya ada final string ID, maksudnya integer ID, lalu final string title. Nah, seperti ini aja. Kita bikin konstruktor, jangan lupa titik koma, kita bikin konstruktornya. Nah, seperti ini. Ini kita nanti tinggal panggil-panggil model ini untuk di halaman 4-nya ini. Oke, yang pertama kita pergi ke home-nya. Nah, seperti ini. Di background ini kita atur argumen, lalu kita panggil for, dan seperti ini, otomatis ke import. Nah, ini otomatis ke import, kita atur aja ID-nya sama dengan 1, lalu title-nya sama dengan judul seperti ini. Kita save, nah otomatis ini akan mengatur si argumen selanjutnya. Di router service-nya ini, kita atur, berarti kita udah punya kelas, tinggal kita panggil for, lalu saya panggil for sama dengan settings.argument. Seperti ini, jangan lupa titik koma. Nah, for-nya ini jangan lupa juga diimport biar tidak ada error, dan di for page-nya ini kita kembaliin namanya for, lalu titik 2 underscore for. Nah, ini masih merah karena kita belum mendefine si for-nya ini pada halaman si for page-nya ini. Kita pergi ke for page, lalu di sini kita define atau kita panggil final for, lalu kita kasih nama for seperti ini. Jangan lupa untuk diimport, lalu di sini for-nya ini kita rapiin. For kita import seperti ini kita bikin konstruktornya. Nah, seperti ini otomatis akan bikin konstruktor, dan kali ini kita akan plain data aja di sini, nggak usah di-wrap pakai column. Jadi tinggal panggil for.id, selanjutnya saya panggil juga $ dalam kurung for.title. Nah, seperti ini, jangan lupa ditutupnya. Nah, coba kita lihat di sini harusnya udah nggak ada masalah karena kita mendefine si for-nya. Coba kita pergi ke vote 4. Oh, sorry, ini ID-nya sama dengan 0. Nah, ini perlu kita restart karena kita udah mendefine si modelnya di luar halaman ini atau di luar page ini. Jadi pasti akan nemu error seperti ini karena kita belum nge-hot reload atau istilahnya di restart total. Nah, caranya tinggal klik yang hijau di atas. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau kalian lihat layarnya seperti ini, kalian bisa nge-parsing data sama seperti sebelumnya, tapi yang keempat ini lebih rapi karena kita membuat kelasnya tersendiri. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you!